Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi teman-teman yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar lagi bersama Ibu Aini. Kalau belajar bersama Ibu Aini, berarti di pelajaran apa ya teman-teman? Pelajaran Al-Quran Hadis. Pinter. Teman-teman, hari ini kita akan belajar di materi terakhir. Ada yang tahu tidak kita akan membahas tentang apa? Dibuka yuk bukunya. Ibu tunggu nih siapa yang sudah buka bukunya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hadis hormat terhadap kedua orang tua. Nah teman-teman, nanti disimak ya pembelajaran dari Ibu. Sebelumnya biasakan membaca apa ya teman-teman? Membaca basmalah. Mari angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah menonton video pembelajaran ini, Ibu harap kalian mampu untuk melafalkan dan menerjemahkan hadis tentang hormat kepada kedua orang tua. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan isi kandungan hadis tentang hormat kepada orang tua. Yang ketiga, mampu menyimpulkan isi pokok kandungan hadis hormat terhadap kedua orang tua. Dan yang keempat, mampu menerapkan isi kandungan hadis hormat kepada kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke pembahasan pertama. Amatilah gambar berikut ini. Lihat, ada gambar ayah, bunda, dan anaknya. Dan ada juga gambar anak yang sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Nah teman-teman, sudahkah kalian hormat kepada kedua orang tua kalian? Sudah? Bagaimana sih cara kita hormat kepada kedua orang tua kita? Ada yang tahu? Bagi setiap anak yang soleh dan soleha mempunyai kewajiban untuk menghormati kedua orang tuanya dengan cara menyayangi kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berkata lemah lembut dan sopan terhadap kedua orang tua. Bahkan Allah melarang seorang anak untuk berkata kepada kedua orang tuanya, apalagi tidak mematuhi dan membantah perintahnya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ridha dan murka Allah ada bersama ridha dan murka orang tua. Nah, setelah ini Ibu akan membacakan hadis hormat terhadap orang tua. Disimak ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn Amri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridha rabbi fi ridha walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Kita coba artikan perkata ya. An Abdillah ibn Amri, dari Abdillah bin Umar, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ridha rabbi, ridha Allah, fi ridha walidi, tergantung pada ridha orang tua, wa sakhatur rabbi, dan murka Allah, fi sakhatil walidi, tergantung pada murka orang tua. Jika kita terjemahkan secara keseluruhan, maka dari Abdillah bin Umar, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi teman-teman, berbakti kepada kedua orang tua atau biasa
juga disebut birrul walidain itu wajib ya hukumnya, karena kedua orang tua lah yang telah membesarkan kita dan mendidik kita sedari kecil. Kasih sayang orang tua itu sepanjang masa teman-teman, sampai kita gede nanti. Nah, turutilah nasihat-nasihat kedua orang tua kita ya. Jika kita akan berbuat sesuatu, maka mintalah izin kepada kedua orang tua kita terlebih dahulu. Contoh, Cio mau main ke rumah Koa, maka Cio harus meminta izin kepada ayah bundanya. Jika ayah bundanya Cio tidak mengizinkan, maka Cio tidak boleh pergi teman-teman. Kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua, karena ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua. Jika orang tua kita mengizinkan, maka Allah pun mengizinkan. Tetapi, jika orang tua tidak mengizinkan, maka Allah pun tidak mengizinkan teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menunjukkan sikap hormat kepada kedua orang tua kita? Dibuka yuk bukunya, halaman 133. Halaman 133 ya teman-teman. Sudah? Yang pertama, sikap berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, berkata lemah lembut dan sopan terhadap kedua orang tua. Yang kedua, tidak meninggikan suara. Yang ketiga, mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. Yang keempat, menjalankan perintahnya. Yang kelima, membantu pekerjaan orang tua. Yang keenam, menyenangkan hati orang tua. Yang ketujuh, mendoakan orang tua. Yang kedelapan, merawat orang tua yang sudah berusia lanjut atau sedang sakit. Siap teman-teman? Itulah cara kita menunjukkan sikap hormat kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Selanjutnya, sikap berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia atau telah wafat. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, menjalankan wasiat atau amanahnya. Yang kedua, memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Yang ketiga, menjaga nama baik orang tua. Yang keempat, berziarah ke kuburnya. Yang kelima, menyambung silaturahim dengan teman-teman orang tua kita. Yang keenam, harus mengikhlaskan kepergiannya. Yang ketujuh, rukun dan sayang terhadap saudara sepeninggal orang tua. Yang kedelapan, menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal jika mampu. Itulah cara kita menunjukkan sikap hormat kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal atau telah wafat. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran Al-Quran hadisnya tentang hadis hormat terhadap kedua orang tua. Teman-teman harus berbakti ya kepada kedua orang tua. Janganlah sekali-kali membentak atau berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Dan janganlah berkata ah kepada keduanya. Ah ayah, ah bunda. Jangan ya, jangan ditiru, oke? Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video Ibu hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.